KPU Kabupaten Wonosobo mempersembahkan podcast Ngobrol Asik bareng Partai Politik. Selamat siang Pak Richard dan selamat siang juga para pemirsa Ngobrol Asik ya, Ngobrol Asik bersama Partai Politik. Kali ini kita edisi bersama dengan Partai P3 menyapa pemilih di Wonosobo dan masyarakat Wonosobo. Kita ingin memperkenalkan terkait dengan partai politik satu persatu, semua partai politik yang memiliki kursi atau perwakilan di DPRD Kabupaten Wonosobo ataupun di DPRD apapun di DPR RI. Pak Richard, ini coba cerita dulu barangkali di awal sejak kapan ini Pak Richard aktif di P3? Oh ya. Ya, selamat siang matur suwun Pak Asma, Ketua KPU Kabupaten Wonosobo, dan para pemirsa pendengar Radio Pesona FM yang khususnya di Wonosobo dan sekitarnya. Jadi saya itu masuk secara struktur. Jadi saya di tahun 2006. 2006 itu saya masuk di salah satu jajaran DPW P3 Jawa Tengah. Waktu itu 2005 saya selesai kuliah, kemudian tahun 2006 masuk ke Parpol. Minta untuk ikut gabung di Partai Persatuan Pembangunan. Jadi itu awalnya saya masuk di struktur. Kalau dulu waktu masih Partai 3, ya saya setiap pemilu tahun 92, tahun 97 saya selalu ikut kampanye Partai Persatuan Pembangunan waktu itu. Oke, berarti sudah cukup lama ya, mulai tahun 2006 ya. 2006 berarti kan sudah berarti 17 tahun. 17 tahunan. 17 tahun. Ini sebelumnya Pak Richard juga salah satu anggota DPRD ya Pak ya di Provinsi Jawa Tengah. Ini mulai kapan Pak Richard di Provinsi Jawa Tengah? Jadi saya tahun 2006 menjadi pengurus, kemudian pemilu tahun 2009 saya diminta untuk menjadi salah satu caleg provinsi waktu itu. Tapi karena masih newcomer begitu, akhirnya saya 2009 ya tak anggap belajar saja. Kemudian di tahun 2014 saya diminta untuk ikut menjadi salah satu calon anggota legislatif. Dan alhamdulillah tahun 2014 terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi dari Dapil Jateng 1. Semarang ya. Semarang. Kemudian tahun 2019 diminta untuk ikut menjadi salah satu caleg dan alhamdulillah terpilih kembali. Tapi dapilnya berbeda. Saya berangkat dari Dapil Jateng 9, Wonosobo, Purworejo dan Kabupaten Temanggung. Gitu. Oke Pak Richard. Pak Richard ini adalah sekretaris PLT DPC P3 Wonosobo ya. Iya betul. Ya. Oke Pak Richard, mungkin bisa menceritakan kaitan sejarah P3 itu seperti apa Pak sampai terbentuknya Partai P3 hingga sampai sekarang gitu. Jadi waktu itu memang ada kebijakan dari pemerintah yang waktu itu dipimpin oleh Presiden Soeharto pasca pemilu tahun 70-an ya. 70-an itu semua partai harus berfusi. Salah satunya adalah P3. Waktu itu pemilu tahun 55 diikuti oleh banyak partai, kemudian sampai tahun 70-an masih diikuti oleh banyak partai, 72 terakhir itu. Nah, kebijakan Pak Harto sebagai presiden, partai-partai harus fusi. Kita tahu bahwa kayak PNI, kemudian partai-partai nasionalis gabung menjadi PDI waktu itu. Kemudian partai-partai yang berbasis agama itu menggabungkan diri, fusi menjadi Partai Persatuan Pembangunan. Nah, di tanggal 5 Januari 1973, tepatnya kalau kita tahun Hijriah itu di tanggal 30 Dzulqa'dah tahun 1392 Hijriah, itu para pendiri para partai politik, waktu itu ada Partai NU, kemudian ada Parmusi, kemudian ada PSII, ada Perti, kemudian ada empat ya, NU,
Perti, Parmusi, dan PSII. Itu mendirikan ya bermusyawarah, kemudian mendirikan apa yang disebut kemudian Partai Persatuan Pembangunan dan dideklarasikan pada tanggal 5 Januari. Makanya ini kita tanggal 5 Januari kemarin dan di bulan ini kita memperingati hari lahir Partai Persatuan Pembangunan yang ke-49. Usianya sudah cukup lumayan tua ya, lumayan matang kalau tidak disebut tua, tapi lumayan matang usia Partai Persatuan Pembangunan. Di mana waktu itu dari Partai NU diwakili oleh Kiai Haji Idham Khalid, kemudian dari Parmusi diwakili oleh HMS Mintareja, kemudian dari PSII Pak Haji Anwar Cokro Aminoto, kemudian dari Perti Pak Rusli Halil, kemudian ditambah satu lagi tokoh Kiai Haji Maskur yang dari NU. Nah, itu mendeklarasikan diri menandatangani apa yang disebut kemudian Partai Persatuan Pembangunan. Nah, kehadiran P3 itu merupakan wadah penyelamat dan penyambung aspirasi umat Islam yang merupakan cerminan dari kesadaran serta tanggung jawab tokoh-tokoh umat dan pimpinan partai untuk bersatu, bahu-membahu membina masyarakat agar lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mau tidak mau, karena itu kebijakan pemerintah, ya ada kemudian kesadaran bersama, ya udah kita bentuk satu wadah saja, melebur jadi satu. Termasuk berarti salah satu organisasi masyarakat terbesar di Indonesia yaitu NU juga ikut mempelopori, mendeklarasikan Partai Persatuan Pembangunan waktu tahun 73. Ini kilas balik atau 4 partai Islam waktu itu yang mendeklarasikan diri, dan sampai hari ini fusi itu masih terjaga karena di P3 baik di kepengurusan di DPP sampai tingkat DPC itu tidak satu warna. Artinya porsi untuk dari Perti, dari PSII itu masih ada. Nah, tentu ini menjadi sebuah kekuatan tersendiri, kelebihan tersendiri, tetapi pada saat yang sama juga merupakan ada titik lemahnya. Karena berbeda-beda itu begitu tidak satu persepsi, itu dalam tanda kutip rawan untuk terjadi perpecahan. Nah, ini yang tantangan P3 hari ini begitu. Oke, kalau P3 kan ada logonya itu, ada Ka'bah, dan ada perubahan berapa kali itu, Pak? Logo P3 itu? Cuman dua kali saja. Dua kali saja. Jadi dulu pertama kali itu melalui istiaroh Mbah Wahab itu mencetuskan logo, Mbah Bisi Samsuri. Mbah Bisi Samsuri meminta petunjuk istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, gambar P3 itu apa? Akhirnya muncul kemudian gambar Ka'bah. Nah, waktu kebijakan negara untuk menerapkan bahwa semua harus satu ideologi itu Pancasila ya. Kemudian P3 berubah logonya menjadi bintang. Nah, bintang itu juga tidak mengalami perubahan konstelasi politik yang membanggakan di internal P3. Kemudian pada sekitar tahun 87-an ini berubah lagi logonya menjadi logo tahun 90-an, di pemilu tahun 97, pasca 97 itu berubah lagi menjadi Ka'bah, logo Ka'bah. Dari Ka'bah bintang kemudian kembali kepada Ka'bah. Nah, saat ini kalau kita lihat bersama Pak Ketua, itu lihat logo P3 juga sudah ada variasinya. Bukan berubah, tapi Ka'bahnya tetap ditonjolkan. Tapi karena sebagai bagian dari alat atau pilar demokrasi di Indonesia, di mana salah satu tugas pokoknya adalah menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, P3 tampil untuk ikut merawat persatuan. Nah, merawat persatuan itu kemudian disimbolisasi dalam logo P3 di Ka'bah itu ada bendera, ada ikat bendera merah putih. Seperti baju yang saya pakai ini sekarang logonya ada merah putih. Ini menandakan bahwa P3 berkomitmen untuk tetap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Betul. Jadi logo nggak hanya punya perubahan 2 kali saja, ke gambar Ka'bah kemudian bintang kembali ke Ka'bah lagi. Makna Ka'bah itu apa, Pak Richard? Ya,
karena kita partai Islam dan hari ini adalah di Indonesia satu-satunya partai yang berasal dari Islam, asalnya Islam. Nah, Ka'bah ini kan simbol pemersatu umat, di mana kalau setiap musim haji ini semua umat penjuru dunia semua ke Ka'bah. Nah, harapan dari P3 dulu, kenapa pakai logo Ka'bah, Mbah Bisri ketika istikharah itu ya sangat berharap bahwa P3 itu sebagai partai Islam mengejawantahkan nilai-nilai keislaman dalam konteks berpolitik. Nah, kalau mengacu pada Imam Al-Mawardi bahwa politik yaitu untuk kemaslahatan. Kemaslahatan siapa? Kemaslahatan untuk umat Islam. Ya, makanya perjuangan P3 dari awal berdirinya fokus concern kepada isu-isu soal keislaman di Indonesia, mulai dari undang-undang perkawinan, kemudian wakaf, zakat dan lain sebagainya. Yaitu yang kemudian di parlemen dikawal untuk tidak keluar dari nilai-nilai keislaman. Tadi makna logo Pak Richard ya. Kemudian sekarang lebih dalam lagi terkait dengan komposisi struktur kepartean. Di baik itu di pusat, di DPP maupun di level sampai level paling bawah. Itu seperti apa Pak Richard? Jadi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang terakhir kemarin baru di muktamar di Makassar, muktamar yang ke-8 pada tahun 2021. Kemarin struktur kita itu sampai tingkat ranting, yaitu mulai dari pengurus ranting, ini pengurus yang tingkat desa. Kemudian ranting di atasnya adalah PAC, pengurus anak cabang. Ini pengurus yang di tingkat kecamatan. Jadi tugas ranting adalah mengkoordinir di masing-masing TPS. Kemudian tugas dari pengurus anak cabang adalah mengkoordinir ranting-ranting. Jadi kemudian setelah PAC naik di atasnya yang level kabupaten namanya pengurus cabang. Pengurus cabang ini mengkoordinir semua PAC. Jadi kita tegaskan bahwa level dari masing-masing ini yaitu seperti level di struktur pemerintahan. Jadi kalau pengurus cabang, ketua DPC ya setidaknya sama levelnya dengan bupati. Cuman kalau bupati itu atau kepala daerah itu membawai kecamatan, kalau ketua P3, ketua DPC, Dewan Pimpinan Cabang itu membawai camat-camat. Camatnya siapa ya? Ke PAC-nya itu. Kemudian di tingkat wilayah disebut dengan DPC, Dewan Pimpinan Wilayah. Kemudian di tingkat pusat disebut dengan DPP, Dewan Pimpinan Pusat. Itu struktur P3 dari pusat sampai bawah yang sekarang metodenya adalah top down. Jadi muktamar dulu. Kalau dulu sebelum muktamar tahun 2007 di Bandung itu masih dari bawah, pengurus ranting dulu, PAC, DPC, DPW, baru DPP. Nah sekarang pasca muktamar Bandung dibalik, jadi muktamar dulu, baru konsolidasinya organisasi, muktamar dulu, memilih ketua umum DPP yang saat ini dikomandani oleh Bapak Insinyur Suharto Monoarfa, yang juga duduk di Menteri Bappenas. Kemudian baru setelah muktamar maksimal 3 bulan. Jadi maksimal 3 bulan di anggaran dasar diatur DPW harus menyelenggarakan musyawarah wilayah Muswil untuk memilih ketua DPW, dan ketua DPW P3 Jawa Tengah saat ini adalah Bapak Haji Masruhan Samsuri. Yang kemudian setelah Muswil maksimal 3 bulan harus diadakan musyawarah cabang di DPC untuk memilih ketua DPC. Nah, sama setelah DPC terbentuk, kemudian maksimal dalam 3 bulan harus ada musyawarah anak cabang, dan maksimal 3 bulan harus ada pengurus ranting. Itu mekanisme kelembagaan di kita sesuai dengan amanat dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, untuk peng-SK-an sekarang SK dari DPC, kalau dulu sebelum muktamar 8 itu SK DPC dari DPW, sekarang semua pusat. Jadi SK DPW dari DPP, kemudian SK DPC juga dari DPP. Baru SK PAC yang SK-kan adalah DPW. Nanti kewenangan dari DPC mengesahkan pengurus ranting. Nah ini berjenjang satu tingkat lebih di atasnya. Jadi DPC, SK-nya DPP. Gitu. Oke, kalau sekretarisnya Pak Richard, kaitan kepengurusan dari DPP sampai dengan DPC. Ya, siapa? Kalau Sekjen, kalau DPP di kita di tingkat DPP disebut
dengan Sekjen, Sekretaris Jenderal. Hari ini dijabat oleh Gus Arwani Tomafi, Haji Arwani Tomafi. Ini Sekjen DPP. Kemudian kalau di tingkat wilayah, di tingkat cabang, di tingkat PAC sama di tingkat ranting itu disebut sekretaris. Nah, ini yang perlu saya garis bawahi. Kadang-kadang penyebutan sekjen itu di tingkat wilayah masih juga ada, DPC juga ada, tapi enggak. Kalau sekjen hanya ada di tingkat DPP. DPP ke bawah namanya sekretaris. Gitu. Nah. Oke. Kalau untuk yang di kabupaten, Pak Richard sekretaris ya? Ya, sekretaris untuk ketuanya, PLT-nya? Nah, ini untuk PLT-nya Bapak Haji Abdul Aziz. Jadi khusus Pak Ketua, kita sampaikan untuk Wonosobo ini memang karena SK sudah habis di tanggal 16 Desember tahun 2021. Sementara konsolidasi organisasi berupa muscap belum bisa terselenggara, maka kemudian DPP memutuskan untuk ada PLT itu pelaksana tugas yang bertugas untuk mengantarkan sampai adanya muscap. Gitu. Jadi PLT DPC Wonosobo itu dipegang oleh Bapak Haji Abdul Aziz yang juga merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, kemudian sekretaris PLT saya, gitu. Oke Pak Richard, kaitan dengan visi misi partai ini, ya. P3 visi misinya apa sih Pak Richard? Terus strategi mewujudkan visi misinya itu seperti apa selama ini yang sudah dilakukan? Oh ya, matur suwun Pak Ketua. Jadi kalau bicara soal visi ini kan berangkat dari angan-angan ini, khusus yang besar, besar ya. P3 mempunyai visi terwujudnya masyarakat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta menjunjung tinggi harkat martabat kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan kepada nilai-nilai keislaman. Ini visi P3. Nah, dalam rangka untuk mewujudkan visi ini tentu didukung oleh misi-misi yang harus dilakukan oleh P3. Nah, dalam misi P3 ini kita namanya khidmat perjuangan. Jadi misinya khidmat perjuangan. Nah, P3 berkhidmat untuk berjuang. Ini misi 1 adalah misi pertama. P3 berkhidmat untuk berjuang dalam mewujudkan dan membina manusia dan masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meningkatkan mutu kehidupan beragama, mengembangkan ukhuwah Islamiyah dengan tetap menjaga persaudaraan antar sesama muslim. Ini misi pertama di bidang keagamaan. Kemudian khidmat P3 juga memperjuangkan hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Dengan memperhatikan tentu kita sebagai partai Islam, nilai-nilai agama, terutama nilai-nilai ajaran Islam dengan mengembangkan ukhuwah Islamiyah. Kemudian yang ketiga, P3 berkhidmat untuk berjuang memelihara rasa aman, mempertahankan dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengembangkan ukhuwah watoniyah. Nah, ini P3 berdiri di depan dalam konteks menjaga ukhuwah Islamiyah. Maka persaudaraan sebangsa dan setanah air harus tetap dijaga karena ini merupakan salah satu misi. Maka P3 tidak mentolerir gerakan-gerakan yang cenderung mengarah kepada gerakan-gerakan yang akan memecah belah keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian misi keempat adalah P3 berkhidmat untuk berjuang melaksanakan dan mengembangkan kehidupan politik yang mencerminkan demokrasi dan kedaulatan rakyat yang sejati dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Karena musyawarah juga diajarkan oleh agama kita. Di Al-Quran juga beberapa ayat ada yang mengatur soal musyawarah, maka P3 sesungguhnya lebih mengedepankan pada musyawarah untuk mencapai mufakat di situ. Dengan demikian, ya P3 mencegah dan menentang sikap bentuk otoritarianisme, fasisme, kediktatoran, hegemoni, dan kesewenang-wenangan. Kemudian yang kelima, dalam rangka mencapai visi, P3 berkhidmat untuk memperjuangkan berbagai upaya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu misi-misi P3 yang harus dijalankan oleh semua kader partai. Dan kita tentu dalam setiap momentum konsolidasi partai politik selalu kita sampaikan. Yang kedua, P3 juga melakukan proses kaderisasi, di mana prinsip-prinsip perjuangan partai, kemudian visi misi selalu disampaikan, selalu ditekankan semacam itu.
program kerja sekarang Pak Richard. Ya. Program kerjanya Partai P3 itu di DPP seperti apa, DPW atau dengan DPC. Kemudian bagaimana sejauh mana menjalankan daripada program itu sendiri. Ya. Jadi program itu tentu ditetapkan di permusyawaratan. Jadi kalau program kerja DPP ditetapkan di Muktamar tahun kemarin, tahun 2021. Muktamar menetapkan program-program kerja yang harus dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat, termasuk kemudian nanti di breakdown kepada program-program kerja yang harus ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah ketika mengadakan musyawarah wilayah. Begitu juga dengan cabang, begitu juga dengan PAC. Nah, dalam konteks untuk melaksanakan program kerja, itu pertama P3 harus mengedepankan prinsip perjuangan P3 yaitu pertama adalah prinsip ibadah. Nah, dalam konteks ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan diprogramkan di muktamar misalnya dalam konteks membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya akan mengambil contoh misalnya salah satu program terkait dengan lingkungan. Nah, lingkungan. Maka P3 merumuskan program kerja untuk menjaga kelestarian lingkungan yang itu juga diamanahkan oleh Al-Qur'an. Jadi jangan sampai kerusakan di muka bumi ini itu karena kalau di Al-Qur'an kan Tuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas, bahwa kerusakan di muka ini disebabkan oleh tangan manusia. Maka P3 mencegah itu di soal lingkungan. Ini saya akan mengambil salah satu contoh saja. Nah, ini kemudian masuk di prinsip harus menggunakan prinsip ibadah. Kalau kita menjaga lingkungan berarti salah satu adalah melakukan ibadah. Kemudian yang kedua program-program yang terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu menyerukan sesuatu yang baik, sesuatu yang harus dilakukan dan mencegah yang mungkar. Itu harus prinsip itu pakai amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, dalam menjalankan program-program itu kemudian telah dirumuskan di P3. Misalnya di bidang hukum, P3 berkomitmen pada upaya tegaknya supremasi hukum, penegakan HAM, terwujudnya tradisi kepatuhan hukum dan tradisi konstitusi, pemberantasan korupsi. Nah, dalam rangka melakukan itu, maka di DPP sampai di tingkat PAC, sampai tingkat DPC harus ada wakil ketua yang membidangi soal hukum dalam rangka menjalankan program ini. Itu saya akan mencontohkan di bidang hukum. Kemudian di bidang politik misalnya P3 membuat program kerja meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi di Indonesia. Salah satunya dengan P3 membuka atau mengadakan sekolah politik dan terlembaga. Jadi di tingkat DPP namanya lembaga sekolah politik. Ini diketuai oleh agak lupa. Sekolah politik ini ada direkturnya, ada kepala sendiri. Kemudian di tingkat wilayah juga harus membuat. Kita di DPW P3 Jawa Tengah ada yang namanya sekolah demokrasi. Nah, kemarin sama DPP diminta kita samakan saja lembaga-lembaganya pakai sekolah politik. Nah, maka ini kita kemudian nanti pakai sekolah politik. Jadi di tingkat DPP namanya sekolah politik, di tingkat DPW sekolah demokrasi yang nanti juga ada sekolah politik. Ini di bidang politik untuk meningkatkan kehidupan demokrasi dan tentu mendidik kader-kadernya terkait dengan arah perpolitikan Indonesia, terlebih pada soal arah perpolitikan P3. Kemudian di bidang pendidikan, P3 bertekad menjadikan pendidikan sebagai prioritas dan titik tolak pembangunan kesejahteraan dan diharapkan lahir manusia yang berkualitas, cerdas dan unggul. Dan maka kemudian DPP sampai tingkat DPC ada bidang-bidang atau wakil ketua yang membidangi soal itu. Wakil ketua bidang isu strategis, yaitu soal pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal. Ini di bidang pendidikan. Kemudian di bidang budaya, P3 berjuang untuk terwujudnya kehidupan sosial yang religius dan bermoral, toleran dan menjunjung tinggi persatuan kebersamaan dan menghilangkan budaya kekerasan dan menciptakan rasa aman di masyarakat. Nah, tentu sama dengan yang tadi saya sampaikan, juga P3 punya wakil ketua yang membidangi khusus dengan ini.
Ini dan nanti program kerjanya disusun menyesuaikan dengan kondisi. Kalau di DPP secara umum ini secara umum yang saya sampaikan. Kemudian di tingkat masing-masing cabang itu nanti ada namanya musyawarah kerja wilayah yang membreakdown dari program garis besar program di pas waktu permusyawaratan, kemudian nanti di-breakdown dalam kegiatan-kegiatan. Itu di bidang kebudayaan. Kemudian di bidang kesejahteraan sosial sama kita punya wakil ketua bidang sosial yang salah satunya kemarin sudah melakukan baksos. Kemudian kemarin di erupsi di Lumajang P3 juga ikut andil ke sana dengan membuka posko dan mengirimkan berbagai macam bantuan serta mendorong kepada semua pengurus di tingkat wilayah sampai tingkat cabang untuk tetap ikut berpartisipasi dan sudah dijalankan. Di samping itu dalam bidang sosial ini P3 juga sekarang membuka rumah layanan umat. Nah, ini dikelola sendiri oleh orang-orang di luar struktur ini. Rumah layanan umat ini agar bisa maksimal melakukan itu. Kemudian yang wakil ketua bidang perempuan dan anak itu juga membentuk kegiatan tersendiri yang diwadahi dengan kegiatan namanya Bakti Ibu Pertiwi. Nah, Bakti Ibu Pertiwi ini kegiatan-kegiatan di wakil ketua bidang sosial yang khusus menangani soal ibu dan anak. Dan ini nanti diinstruksikan di breakdown sampai tingkat DPC. Ini beberapa kegiatan atau program dari P3. Gitu. Yang ditonjolkan kira-kira Pak dalam periodenya Pak Monarfa ini? Tentu karena kita sebagai partai Islam, pertama bahwa responsif terhadap isu-isu keislaman. Misal kasus-kasus terkait dengan penistaan agama, gitu. Itu P3 harus tampil di depan. Itu yang kemudian kita ditonjolkan ke sana. Yang kedua, yang paling ditekankan karena ini P3 ini mohon maaf saya sampaikan usianya sudah 40 tahun tetapi banyak problem kaderisasi yang barangkali mewarnai itu, maka titik tekannya pada soal bagaimana melakukan proses-proses regenerasi di P3 baik di struktural maupun di soal regenerasi pemikiran. Nah, ini yang titik tekannya di sana. Maka kemudian DPP membuat PO2 2021 tentang keorganisasian. Jadi di sana syarat-syarat menjadi ketua PAC itu termasuk ada umurnya. Gitu. Untuk membatasi biar yang kan ada ini tak salah Pak Ketua, ada pengurus ketua PAC mulai dari P3 berdiri sampai sekarang masih itu. Itu masih ada. Tinggalnya PAC ranting. Kalau di DPC lumayan ada regenerasi ya, tapi di tingkat ranting sama PAC itu masih ada yang menemukan ini. Saya juga mengalami itu sendiri ya. Ketika saya berkunjung ke salah satu kecamatan, ketua PAC mohon maaf, itu Pak Nyun pangapunten karena saya melihat wajahnya sudah tua, dengan jadi ketua PAC sudah berapa periode. Mas kula niki dados ketua PAC sejak P3 wonten. Aduh, abadi udah. Abadi. Mau diganti enggak mau, ketika diganti mutung. Nah, makanya mungkin barangkali itu. Makanya sekarang di PO2 2021 itu dibatasi umurnya. Untuk menjadi ketua PAC itu maksimal berumur 40 tahun. Mohon maaf, 45 tahun maksimal. Untuk DPC maksimal 60 tahun. Gitu. Itu dibatasi semacam itu biar ada regenerasi. Nah, itu yang soal umur batasan tadi soal yang ditanya. Yang ketiga di era kepemimpinan Pak Soeharto tentu P3 pengen merubah wajah yang dulu mungkin P3 dianggap sebagai partai tua sehingga enggan anak-anak muda itu untuk masuk ke P3, maka P3 sekarang pengen merubah wajah itu. Bagaimana merubahnya? Tentu satu dengan kegiatan-kegiatan yang menggambarkan bahwa P3 itu partai yang terbuka untuk siapa aja. Tetapi syarat utama harus beragama Islam karena kita partai Islam. Kemudian yang kedua bahwa P3 itu juga partai yang menarik di kalangan anak muda, terutama kalangan santri karena kita basisnya Islam dan kalangan santri. Maka kegiatan-kegiatan kunjungan ke pesantren itu sekarang digalakkan, bahkan semi diwajibkan.
Jadi setiap masing-masing pengurus 1 bulan minimal harus berkunjung ke 1 pesantren minimal itu, dan harus dilaporkan. Kalau DPC yang berkunjung harus dilaporkan ke DPW, DPW yang berkunjung harus dilaporkan pada DPP. Nah, maka kemudian DPP nanti ada big data berapa jumlah pesantren yang sudah dikunjungi sampai nanti di tahun 2024 menjelang pemilu. Nah, ini yang ketiga, harus mengunjungi tokoh-tokoh terutama ketua ormas. Nah, ormas dikhususkan lagi kepada ormas pendiri atau partai pendiri P3, NU, PRT, PSII, dan Parmusi. Itu harus dikunjungi dan itu harus dirawat. Kalau misalnya di situ bahkan di kepengurusan itu juga diwajibkan untuk memasukkan unsur itu. Kalau dan alhamdulillah P3 Jawa Tengah di unsur KSB itu masih dijaga. Jadi sejak ada P3, kemudian P3 karena ini pesan dari sesepuh P3, kepengurusan DPW di KSB harus ada campuran dari itu. Nah, maka di Jawa Tengah ini pasti itu. Kalau dulu periode Pak Toifur itu sekretarisnya Pak Imam Munajat, itu dari Muhammadiyah. Kemudian setelah Pak Irfan, Pak Hisam Ali, sekretarisnya Pak Al-Fasadun. Itu Pak Al-Fasadun orang Muhammadiyah. Kemudian setelah Pak Hisam Ali ada Pak Arif Mudasir Mandan, itu sekretarisnya Pak Haji Suryanto, Muhammadiyah dari Solo. Kemudian setelah Pak Arif Mudasir Mandan diteruskan oleh Pak Masruhan, itu masih Pak Suryanto sebagai sekretaris. Kemudian di Pak Masruhan berikutnya yang terpilih ketua DPW, sekretarisnya. Nah, ini yang agak beda ini, NU. Jadi sekretarisnya Mas Abdul Syukur NU, tetapi bendaharanya Muhammadiyah. Itu artinya karena pesannya dulu pokoknya ada unsur ketua bendahara, harus ada tidak satu unsur. Nah, alhamdulillah sampai sekarang masih dijaga. Sekarang juga sama, tetap dijaga, bendahara juga masih orang Muhammadiyah. Ini untuk menjaga dari unsur-unsur itu. Nah, itu yang berikutnya yang kemudian harus ditunjukkan adalah soal kegiatan instruksi P3 harus selalu hadir di momen-momen masyarakat, terutama di peringatan Hari Besar Islam. Yang kedua di momen-momen sosial. Tadi yang saya contohkan di erupsi Merapi mungkin. Dan ini diwajibkan ditonjolkan agar tadi P3 nampak beda. Maka sekarang P3 punya kegiatan-kegiatan yang barangkali mungkin yang kemarin tidak pernah ada, misalnya begitu tadi Bakti Ibu Pertiwi, kemudian Rumah Layanan Umat, kemudian korpsnya itu yang untuk tanggap bencana, P3 juga punya itu. Oke, kalau anggota DPR di RI berapa Pak Richard ya? Ini kita ngalami tsunami ini kemarin. Kita itu tahun 2014 RI masih punya 39 kursi. Kemudian pemilu tahun 2019 ini hilang 20 kursi. Jadi tinggal 19 kursi. Jadi sekarang di DPR RI kita minoritas lah, karena pun dari 550 anggota DPR RI, P3 hanya 19 kursi. Tapi ya walaupun kecil, tapi bagaimana ikut bisa mewarnai di situ. Kemudian kalau kursi di DPRD Provinsi Jawa Tengah ini dari 120 anggota dewan di pemilu tahun 2019 kita punya 9 anggota. 9 anggota dari 13 dapil, kita ada 4 dapil yang kita nggak punya kursi. Dapil 1, kemudian dapil 5, dapil 6, 7, 8 kita nggak punya. Jadi 4 dapil kita nggak punya kursi, kita punya 9. Tapi alhamdulillah naik. Tahun 2014 itu kita 8 kursi, tahun 2019 kita 9 kursi. Kemudian di kursi kabupaten kota kita punya 109 kursi di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Kalau Wonosobo? 3 kursi. 3 kursi. Jadi Wonosobo turun juga ini. Kemarin jadi dari 4 di 2014 menjadi 3 di tahun 2019. Gitu. Oke, kaitan dengan fungsi legislatif ini Pak Richard. Ya, betul. Itu kan ada fungsi legislatif, budgeting dan pengawasan. Sejauh mana ini kader-kader P3 yang ada di DPR mengawal fungsi-fungsi ini? Jadi
kita DPP setiap tahun itu mengadakan yang namanya Bintek khusus untuk anggota fraksi seluruh Indonesia. Salah satu yang ditekankan dalam menjalankan fungsi legislasi, pertama P3 harus menjadi inisiator dari proses pembuatan perda tentang keagamaan. Gitu. Makanya untuk tahun 2021 kemarin membreakdown dari undang-undang pesantren, ini P3 di masing-masing daerah harus menjadi inisiator itu untuk undang-undang pesantren. Itu di bidang legislatif sudah mengutamakan itu. Yang kedua, tentu juga sama dengan isu-isu yang tadi saya sebut di atas. Jadi perda-perda yang berkaitan dengan lingkungan hidup, perda-perda yang berkaitan dengan pendidikan, kemudian dengan sosial itu juga harus menjadi inisiator. Nah, saya akan mencontohkan misalnya saya di DPRD provinsi, kebetulan saya duduk di sekretaris Komisi B. Kemarin kita di tahun 2021 ini yang terbaca, saya baru merampungkan perda terkait dengan peningkatan ekonomi kreatif di Jawa Tengah. Ini bagian dari dakwah itu. Kemudian yang kedua, perda soal peningkatan balai-balai kita itu kan balai pertanian, balai keternakan, ini kan kadang-kadang tidak menghasilkan bibit-bibit unggul. Nah, maka kita dorong ke sana. Ini bagian dari dakwah P3. Maka isu-isu terkait dengan visi misi P3 harus didorong masukkan di perda. Itu yang lebih utama di situ. Tentu harus berkomunikasi dengan fraksi-fraksi lain gitu. Yang kedua dalam bidang pengawasan. Dalam bidang pengawasan ini ya kita melakukan biasalah kegiatan-kegiatan pengawasan yang terkait dengan perda yang telah dibuat oleh eksekutif maupun inisiatif dari DPRD. Kemudian yang ketiga di soal penganggaran. Nah, di soal penganggaran alhamdulillah fraksi Partai Persatuan Pembangunan anggota fraksi tentunya kita mendorong tentang penganggaran untuk Bosda. Bosda ini kan kemarin nggak ada Bosda untuk sekolah-sekolah swasta, yang ada Bosda untuk sekolah negeri. Yang maka P3 memperjuangkan di sana. Bahkan waktu itu ketua Pansus RPJMD-nya dari P3. Maka P3 dari ngotot untuk itu dimasukkan di RPJMD, di intervensi penganggaran. Dan alhamdulillah kita di Jawa Tengah, di Jawa Tengah sudah dianggarkan Bosda untuk sekolah swasta dan untuk madrasah aliyah se-Jawa Tengah. Itu bagian dari perjuangan dari fraksi P3. Kemudian di bidang anggaran kita masih juga mempertahankan untuk inisiatif untuk guru-guru ngaji di Jawa Tengah. Tidak hanya soal Madin saja, Madin, TPG, pondok pesantren dan agama-agama lain. Itu di bidang penganggaran. Dan tentu anggaran-anggaran yang pro kepada masyarakat itu harus kita kawal. Dan itu diinstruksikan tadi salah satunya melalui Bintek yang diadakan oleh DPP setiap tahun sekali. Gitu. Fungsi pengawasannya Pak Richard? Nah, fungsi pengawasannya satu misalnya P3, anggota fraksi P3 manakala sudah memutuskan untuk tadi saya sebutkan anggaran Bosda, harus apakah ini dijalankan apa tidak. Nah, fungsi pengawasannya terkira kita harus P3 melakukan fraksi diwajibkan minimal 3 bulan sekali untuk mengadakan rapat. Salah satunya adalah melakukan evaluasi terhadap fungsi pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing anggota fraksi. Itu diinstruksikan maksimal 3 bulan sekali. Yang kedua, dalam menjalankan fungsi pengawasan, fraksi juga harus melaporkan setidak-tidaknya 6 bulan sekali. Dan itu diatur di anggaran rumah tangga, bahwa setidak-tidaknya 6 bulan sekali, fraksi melaporkan secara tertulis kepada Dewan Pimpinan di masing-masing tingkatan. Kalau anggota fraksi kabupaten berarti di DPC, fraksi provinsi berarti di wilayah, fraksi DPR RI harus di DPP, dan tertulis soal melakukan fungsi pengawasan, sehingga di sana partai bisa melakukan evaluasi mana yang tidak melakukan fungsi pengawasan, maka anggota fraksi mungkin bisa dipindah ke komisi yang lain. Itu jadi mekanisme itu setiap 3 bulan sekali dan 6 bulan sekali melakukan secara tertulis. Berkala ya Pak. Berkala. Oke, Pak Richard, ini terakhir barangkali atau 2 kali pertanyaan menjelang terakhir. Ini bagaimana partai Pak Richard ini memperjuangkan aspirasi masyarakat Wonosobo khususnya? Bagaimana ini jawabnya? Ya, pertama, jadi anggota dewan itu kan punya
kalau di provinsi itu punya Perda 1 tahun 2019 terkait dengan tata tertib anggota DPRD. Di masing-masing kabupaten termasuk Wonosobo juga sama, tentu punya perda itu. Dan salah satu isi perda itu kan saya nggak kurang hafal pasalnya, tapi bahwa anggota DPRD itu diberi waktu untuk reses. Reses ini kan salah satu anggota dewan di luar kantor dalam rangka menyerap dan mendengar aspirasi masyarakat. Nah, maka dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat, memperjuangkan aspirasi masyarakat, pertama itu melalui reses anggota DPRD. Maka anggota DPRD khususnya di Wonosobo yang kita punya 3 kursi itu, reses harus kita wajibkan untuk dilakukan dan bertemu dengan konstituen di daerah pemilihannya. Nah, nanti di situ disampaikan ini setidak-tidaknya 1, apa yang sudah dilakukan oleh anggota fraksi. Nah, nanti ada imbal balik dari masyarakat, tentu juga di situ masyarakat menentukan aspirasinya di reses, itu melalui program reses. Yang kedua, melalui program kunjungan daerah pemilihan. Nah, daerah pemilihan ini untuk juga ketemu dengan masyarakatnya, baik itu di formal maupun non formal, misalnya diundang pengajian, diundang untuk selamatan, diundang apa, ini sekaligus kita instruksikan untuk juga mendengar aspirasi masyarakat. Yang ketiga, ya harus ada waktu setidak-tidaknya 2 bulan sekali untuk membuka istilahnya open house di rumah. Kalau nggak open house ya tamu lah, tapi ini kan saya merasakannya kalau di daerah itu ya nggak bisa diatur 2 bulan sekali, Mas. Hampir setiap hari begitu, karena dianggap anggota dewan itu bisa segalanya, padahal nggak juga kan gitu. Nah, maka melalui 3 kegiatan itu P3 menyerap aspirasi dari masyarakat dan nanti harus diperjuangkan. Oh, ini masuk komisi siapa misalnya ini. Oh, berarti ini yang harus memperjuangkan. Kalau itu terkait dengan kebijakan-kebijakan yang harus diperjuangkan di eksekutif. Kalau terkait dengan aspirasi-aspirasi terkait dengan misalnya kondisi infrastruktur, kondisi rumah ibadah, kondisi tempat pendidikan, nah itu nanti menjadi bagian dari yang harus diperjuangkan oleh anggota di masing-masing SKPD. Dan itu masukkan ke sana, gitu. Ya, jadi pengawalannya melalui proses yang sesuai dengan regulasi ya. Ya, betul. Di DPRD masing-masing ya, terutama betul. juga di Wonosobo. Gitu. Oke, closing statement Pak Richard sekarang. Ya, jadi para pendengar masyarakat khususnya di Wonosobo, partai politik ini instrumen demokrasi dan di pundak partai politik itu aspirasi disalurkan. Karena partai politik mau tidak mau adalah satu-satunya lembaga yang kuat di Indonesia. Tidak ada lembaga di Indonesia itu yang tidak diolah oleh partai politik. Mau jadi bupati, wakil bupati juga diusung oleh partai politik. Apapun oleh partai politik, maka partai politik menjadi penting. Nah, maka P3 menjadi salah satu unsur di situ. Tentu P3 juga berbenah. P3 juga menampilkan wajah-wajah baru yang tentu nanti bisa menjadi salah satu ikon, bahkan kemudian menjadi saluran inspirasi maupun aspirasi dari masyarakat. Sehingga saya sangat berharap bahwa kalau kita bicara Islam, satu-satunya partai Islam di Indonesia sekarang adalah Partai Persatuan Pembangunan. Maka mari kita berpartai dengan cara santun, salah satunya melalui Partai Persatuan Pembangunan. Matur suwun. Ya, terima kasih Pak Richard. Demikian pemirsa podcast ngobrol bareng partai politik. Saat ini kita dengan Pak Sekretaris DPC Kabupaten Wonosobo. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita nanti ketemu di podcast berikutnya. Terima kasih Pak Richard. Sama-sama Pak Ketua.